Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Haha, gue record jam setengah 10 malam soalnya. Nah, balik lagi sama gue Gina. Nah, sekarang gue mau bahas TM4 ada di Carter chapter 17 atau di Hongren chapter 7. Ya, kalau kalian mau baca di sini. Itu bahas soal apa sih RPS 4 ini? Dia soal responsibility accounting and reporting. Nah, jadi kita pertama harus tahu dulu nih, itu bahas teorinya apa gitu ya. Jadi, sebenarnya kita tuh nggak jauh-jauh dari sistem akuntansi, ya nggak? Kalau sistem akuntansinya bagus, dia tuh bakal bukan cuma buat buat record data atau misalnya pokoknya buat record, buat pengolahan data aja dan pelaporan data aja, tapi kalau dia sistemnya udah bagus itu dia pasti bakal bisa buat mengontrol biaya yang nanti dia bakal berdampak sama profit yang kita dapetin, ya enggak? Semakin biaya itu bisa terkontrol, terminimalisir, maka profit kita itu bakal semakin gede sesuai sama tujuan dari organisasi atau perusahaan bisnis, ya kan? Nah, ini tuh lewat apa? Lewat laporan kepada manajer dari divisi yang terkait. Nah, kalau misalnya kita udah lihat laporannya, udah lihat realisasi dari anggaran-anggaran yang kita bakal tahu mana cost yang bisa kita kontrol buat naikin profit kita. Itu intinya. Nah, sebenarnya banyak sih teorinya, cuma gue mau bahas singkat-singkatnya aja ya biar nggak kelamaan. Nah, sekarang responsibility accounting itu apa? Responsibility accounting itu intinya dia tuh sebuah program di mana di dalamnya itu seluruh manajemen, mau divisi anggaran, divisi produksi, divisi cost, itu dia tuh harus menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam divisinya tersebut tentang cost yang terkait. Pokoknya semua divisi kan pasti perlu biaya buat operasinya ya, bukan cuma divisi produksi doang kan. Nah, mereka tuh harus menyediakan informasi tentang cost dari divisi mereka sendiri dan nanti dilaporin secara periodik ke manajernya. Itu responsibility accounting. Kalau misalnya responsibility reporting, dia itu bagian dari responsibility accounting, tapi dia fasenya fase pelaporannya, fase pelaporan ke manajer yang lebih tinggi jabatannya gitu, ke higher manager nanti sama secara periodik gitu intinya. Nah, sebenarnya goals dari responsibility accounting dan responsibility reporting itu apa? Ya tadi menciptakan yang namanya cost controlling, ya kan? Cost controlling ini tuh gimana caranya kita bisa ngontrol si biaya sih? Yaitu kita harus mengevaluasi efisiensi dari penggunaan biaya. Biaya itu dari macam-macam ya. Yang namanya biaya itu berarti kan resource dari si perusahaan itu. Input kita nanti itu efisien gak sih buat produksi atau buat bisnis dari perusahaan itu kan. Nah, evaluasi dari efisiensi ini tuh dari mana kita dapat? Kita harus membandingkan nanti biaya tool yang bakal kita dapat di akhir periode itu sama budget yang udah kita adjust pada volume yang aktual. Nanti bakal ada di contoh ya. Nah, kita compare kan si actual sama budgeted ini, kita compare yang ekspektasi sama realitanya seperti apa. Pasti ada yang namanya selisih, ya nggak mungkin ya, kayaknya kemungkinannya kecil banget kalau misalnya dia sama sekali nggak ada penyimpangan atau selisih. Nah, di sini selisihnya disebut sama variance. Kalau buat kalian yang udah belajar statistik itu pasti tahu kan ya, analysis of variance itu udah pernah dipelajari kan, yang udah pernah belajar statistik ya. Nah, adanya penyimpangan ini nanti dia tuh berguna buat apa sih? Buat manajemen. Ini tuh metode, ingat gak sih di pelajaran manajemen tuh pernah ada
MBE ini, manajemen by exception. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang salah, baru kita perbaiki gitu loh. Kita bakal fokus sama hal-hal yang sekiranya menyimpang dari jalur operasi perusahaan, dari jalur yang udah ditetapkan, dari budgetnya, dari anggarannya itu menyimpang, makanya kita fokus di titik itu aja gitu loh. Nah, sekarang kita beralih ke static budget sama flexible budget. Ini maksudnya apa? Nah, kalau misalnya static budget itu tuh kita tentuin di awal atau di sebelum periode aktivitas. Kita udah nentuin periode tahun depan ini anggarannya kayak gini dari awal sampai akhir kayak gini. Oke, itu nilainya masih estimasi, ya kan? Tapi astaga gue lupa. Tapi kalau misalnya untuk flexible budget ini dibikinnya nanti di akhir periode kalau udah ada kondisi real. Kita bakal nge-adjust si budget itu supaya ada di kondisi yang aktual kayak gitu. Jadi, misalnya di sini ada titik begin, titik mulainya, titik awal periodenya, di sini titik ending. Yang begin ini kita bikin planning, ya kan? Kita bikin budget yang sekiranya bakal terjadi di periode itu. Nah, nanti di ending kalau udah kita katakan oh ternyata penjualan segini, produksi segini, itu udah kita adjust budgetnya jadi flexible budget namanya kan. Habis itu kita compare berapa sih sebenarnya penyimpangan dari ekspektasi kita dan realitanya itu penyimpangannya seberapa besar gitu. Nanti kita lanjut lagi.